Karakteristik protokol penelitian yang baik. Jadi setelah kita kalau kita membaca suatu apa namanya penelitian ilmiah atau skripsi atau jurnal ya, maka satu penelitian yang baik itu pasti berawal dari research question yang bagus ya, atau pertanyaan penelitian yang baik. Nah, sehingga apa, kalau pertanyaan penelitiannya baik itu maka desain dan metodenya itu rigorous and visible. Mungkin pasti Anda berdasarkan pertanyaan penelitian atau masalah penelitiannya saja kita sudah bisa tahu bahwa oh ini prosedur statistik yang bisa dipakai bagus ya, solid, dan penelitian ini mungkin dilakukan atau tidak. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk ke masalah penelitian. Apa itu masalah penelitian? Apakah yang dimaksud dengan masalah? Ya. Masalah adalah suatu kesulitan yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian atau pemecahan. Jadi, karena kita akan melakukan penelitian, ya, maka masalah itu adalah suatu kesenjangan ya, atau kesulitan yang dihadapi di mana dia memerlukan untuk diselesaikan atau dipecahkan itu secara umum ya. Nah, penelitian selalu diawali dengan suatu persoalan yang diakui sebagai hambatan, kendala, atau masalah yang membingungkan. Pokok permasalahan atau pokok persoalannya umum, kemudian menarik, itu harus dikuasai, kemudian dipilih, ya, dipersempit lagi, dibikin fokus, dan spesialisasi atau dikhususkan. Motivasi peneliti untuk memecahkan masalah, nah ini maka kondisinya akan menjadi lebih baik. Artinya apa? Artinya nanti permasalahan yang Anda angkat dalam skripsi itu kalau bisa yang membangkitkan motivasi penulis, membangkitkan motivasimu untuk menyelesaikannya. Karena itu sudah sangat sudah sangat membantu penulisan ya. Kalau Anda punya motivasi maka pasti akan cepat selesai. Jadi di kampus kita memang di FKG ini Anda nanti kalau skripsi pasti akan terbagi menurut departemen-departemen yang ada di FKG. Dan ada ya nanti Dokter Rosa juga pasti juga akan memberikan ini ya gambaran bahwa di awal nanti Anda akan memilih ya, diperkenankan untuk mengajukan permasalahan penelitian yang kemudian itu disesuaikan dengan departemennya, kemudian nanti akan diseleksi akan masuk ke departemen mana. Tentunya tergantung dari masalah penelitian yang kamu ajukan atau tema penelitian yang kamu ajukan. Nah, oleh karena itu pesan saya sejak awal Anda sebaiknya sudah mempunyai masalah penelitian yang akan diajukan, tema penelitian yang akan diajukan, dan yang disesuaikan dengan passion Anda atau disesuaikan dengan keinginanmu, minatmu ada di mana. Jadi karena apa? Karena kalau memang sesuai dengan minatmu, maka pasti kamu mengerjakannya akan dengan senang hati apabila nanti sesuai dengan keinginan. Nah, yang jadi masalah memang kadang-kadang tidak tidak sesuai atau kadang-kadang belum punya gambaran ya. Saya selalu mencontohkan saya dulu waktu saya juga di posisi sedang dalam mau skripsi ya seperti kalian gitu. Saya nggak terlalu belum terlalu tahu passion saya ada di mana. Saya juga belum terlalu tertarik dengan khusus tentang kedokteran gigi gitu. Jadi saya nggak mengajukan ya, jadi saya tidak mengajukan. Saya menyerah saja pada nasib karena nanti pada akhirnya juga kalau ada yang tidak mengajukan atau tidak belum punya gambaran akan masuk kemana, maka itu nanti akan uh, di diundi. Nah, tentunya diundi pada departemen-departemen yang belum terisi ya, yang belum terisi oleh mahasiswa skripsi, sehingga
ya kita yang diundi itu akan terima saja gitu, maksudnya akan saya dulu termasuk dalam golongan yang itu adik-adik. Jadi diundi dan kemudian saya akhirnya masuk ke Departemen Konservasi. Baru setelah di Departemen Konservasi itu kemudian saya mencari apa yang bisa saya tulis di sana. Nah, tapi tentunya hal ini membuat akan berbeda ya, andaikan itu sudah merupakan minat saya, maka pasti saya akan mengejar lebih cepat ya. Sebagai konsekuensinya tentu skripsi saya berjalan agak lambat dan kemudian ya walaupun ya jelas pasti akhirnya selesai juga gitu, tapi tidak bisa sekencang teman-teman saya lain yang sudah punya gambaran ya. Oleh karena itu mulai dari sekarang saya sarankan adik-adik untuk sudah punya gambaran ingin menulis tentang apa ya, masalah penelitiannya yang sesuai dengan departemen yang kamu interview ya. Oke, masalah yang menimbulkan atau menyebabkan dilakukannya penelitian disebut dengan masalah penelitian. Tidak semua masalah itu adalah masalah penelitian. Ya, tentunya masalah yang jadi masalah penelitian adalah masalah yang memerlukan jawaban dengan dilakukan penelitian. Ya, kemudian harus diformulasikan secara tepat, harus didefinisikan atau harus dirumuskan. Yang memang ada di dalam subbab di dalam skripsi itu yang menyatakan bahwa apa namanya perumusan masalah. Itu Anda harus merumuskan masalah dengan tepat. Kemudian perumusan yang baik itu maka menjamin ya, bukan menjamin, paling tidak itu memberikan prognosis yang bagus untuk selesainya skripsimu. Ya, karena ini adalah tahapan yang paling sulit. Ya, disebut tahapan yang paling sulit karena kita mencari masalah penelitian itu nantinya yang akan menuntun kita ke tahap selanjutnya. Nah, masalah sendiri kalau menurut WHO ya itu ada problems are the unintended or an unsatisfactory situation. Something going wrong, some deviation from the expected standard, which prevent the achievement of objectives. Jadi bisa juga masalah itu adalah satu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi ya, kalau menurut WHO. Dan menurut Progress, masalah pada dasarnya merupakan dilema tanpa jalan keluar yang tampak, keadaan yang tidak menyenangkan, atau sebuah pertanyaan yang tidak dapat segera dijawab. Ya. Menurut Kerlinger sendiri, a problem is an interrogative sentence, dan yang penting or statement that asks what relation exists between two or more variables. Jadi masalah itu pasti nanti kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang menanyakan apa, yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Kalau penelitiannya deskriptif ya tetap ada kata tanyanya ya. Bagaimana gambaran apa, apalagi kalau korelasi ya, khususnya. Jadi masalah itu pasti berbentuk kalimat tanya yang mempertanyakan apakah ada kaitan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, masalah penelitian adalah pertanyaan tentang situasi problematik yang timbul dari kesenjangan antara kenyataan dengan teori atau antara fakta empirik penelitian yang terdahulu yang dapat dikembangkan menjadi satu pertanyaan yang mungkin untuk dijawab dengan lebih dari satu kemungkinan jawaban. Ya, jadi nanti kadang-kadang jawabannya dari perumusan masalah itu hipotesisnya bisa beberapa. Ya, tidak mesti hanya satu. Ya, nah, itu adalah jawaban sementara. Kemudian dasar penetapan masalah. Aspek yang harus diperhatikan pada saat kita menetapkan masalah penelitian adalah aspek substansinya, ya, kontennya, kemudian aspek formulasinya, bagaimana perumusannya, sama aspek teknisnya. Ya, aspek yang harus diperhatikan dalam penetapan masalah. Kemudian sumber idenya dari mana, kemudian ini tadi motivasi harus dipastikan bahwa Anda tertarik untuk melakukan penelitian itu sehingga memotivasi Anda untuk bisa lebih cepat mengerjakannya. Nah, itu kita bahas satu-satu ya. Aspek yang harus diperhatikan tadi substansi, formulasi, dan teknis. Ini ada substansi dan teknis. Aspek substansi atau konten, maka penetapan masalah itu sangat masalah yang memberikan manfaat. Ya. Manfaat untuk institusi, manfaat untuk pengajaran. Ya. Kemudian novelty atau original. Ya, originalitas belum pernah diteliti oleh orang lain
perlu ada pengembangan metode dan hindari plagiarisme. Nah, tapi originalitas di sini jangan khawatir untuk level S1 tidak kemudian Anda harus betul-betul menemukan suatu teori baru atau satu bahan baru atau satu pendekatan baru, itu tidak ya. Untuk level S1 Anda bisa melakukan konfirmatori seperti tadi, penelitian konfirmatori. Jadi ada teori yang sudah berlaku di tempat yang lain, kemudian Anda aplikasikan di skripsi Anda untuk semuanya ada satu penelitian yang pernah dilakukan di Surabaya, kemudian penelitian itu mau dilakukan di Jogja ya, dengan populasi orang Jogja, itu sudah boleh ya, sudah boleh. Kemudian nanti ada macam-macam ya model-modelnya. Jadi originalitas itu yang pasti Anda bukan mengopi ya penelitian yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi, tapi jangan khawatir, tidak perlu Anda berpikir bahwa ini harus betul-betul satu hal. Akan sangat baru, akan sangat bagus kalau Anda dapat itu. Tapi kalau enggak, tidak apa-apa. Jadi renovasi itu juga sudah termasuk originalitas. Kemudian up to date ya, coba cari masalah yang itu betul-betul sedang in ya. Jadi masalah yang sedang dibahas pada waktu-waktu belakangan. Sehingga caranya adalah nanti coba Anda cari jurnal-jurnal yang 5 tahun terakhir. Nah, itu adalah hal-hal yang dibicarakan di tahun-tahun terakhir atau termasuk baru. Kemudian memberikan sumbangan teori dan pemecahan masalah yang praktis atau sedangkan secara teknis yang perlu diperhatikan dari penentuan masalah adalah yang pertama, Anda harus memastikan bahwa masalah yang diajukan itu masih dalam jangkauan Anda sebagai seorang peneliti. Nah, apakah Anda cukup punya pengetahuan, ya? Apakah Anda cukup punya biaya dan waktu? Ya, jadi nanti untuk menetapkan masalah kita harus mempertimbangkan hal-hal teknisnya nanti dalam melakukan penelitian. Panjang nggak waktunya? Ya, Anda punya batas waktu hanya 2 kali semester atau 1 tahun umpamanya. Kalau itu kemudian penelitiannya itu tidak akan bisa selesai dalam waktu 1 tahun, ya nggak usah, masalah itu nggak usah diangkat gitu. Cari yang kemudian biaya harus dipikirkan juga. Apakah Anda mempunyai cukup sumber daya finansial untuk mendanai penelitianmu ini, karena penelitian skripsi itu atas biaya pribadi ya, atas biaya pribadi. Ya beruntung yang teman-teman yang sudah pernah ikut PKM ya, sehingga data bisa dipakai, itu boleh ya. Tapi untuk yang memulai penelitian sendiri maka harus diperhatikan kan biayanya juga ya. Atau mungkin Anda dapat grant atau dapat bantuan dari dosen, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya itu Anda harus berhitung. Ini termasuk salah satu teknis yang pertimbangan teknis yang harus dipertimbangkan ya. Tadi pengetahuan tentang metodologinya ya. Kemudian tentang cara-caranya. Nah, kemudian juga dipastikan bahwa yang akan Anda teliti itu dapat diukur atau dapat pula diuji. Ada indikatornya, ada alat ukurnya yang tersedia dengan mudah ya, sebisa mungkin. Jadi jangan sampai belum ada alat ukurnya untuk variabel yang mau diukur atau masalah yang mau diteliti. Karena itu nanti akan menyulitkan Anda. Kemudian pastikan juga secara teknis bahwa penelitian desainnya itu tidak melanggar etika. Ya, untuk penelitian klinis pada manusia perlu ada ethical clearance dari komisi etik. Nah, di KAGI kita punya komisi etik, jadi nanti kalau Anda sudah mengajukan proposal, sudah diuji, boleh lanjut ke tahap penelitian, maka Anda harus mengurus ethical clearance, karena pertimbangan etik dari proposal yang Anda ajukan itu akan diluluskan atau tidak oleh komisi etik. Apa ini etik atau tidak, etis atau tidak. Pada hewan, tidak hanya pada sampel manusia, pada hewan pun juga ya. Apalagi kalau itu nanti akan dicita-citakan untuk dipublikasikan di jurnal internasional ya. Sehingga ini adalah beberapa pertimbangan tentang aspek teknis penelitian yang harus diperhitungkan betul ya sebelum Anda mengajukan satu permasalahan. Nah, itu tadi ada aspek teknis, ada aspek substantif, dan ada aspek formulasi. Kemudian formulasi adalah bagaimana merumuskan. Ya, merumuskan masalah itu harus tajam, jelas, akurat, ya, menyangkut inti masalah itu, tidak bias.
Nah, bisa saja panduannya adalah untuk masalah penelitian bisa menjawab dari what, why, who, when, where, which, how. Ya, itu kata tanya di depannya karena kalimat permasalahan pasti kalimat interrogatif tadi saya sebutkan. Nah, ada lagi beberapa pedoman tentang dasar penetapan masalah penelitian, ya. Measurement of concept, concept to empirical, jadi bahwa harus bisa diukur. Jadi kalau kita punya penelitian, masalah penelitian, maka nanti untuk menjawabnya itu ada ukurannya. Jadi tidak hanya bersifat konsep saja, tapi sampai ke operasional itu bisa diukur. Kemudian interest, give consistent motivation, ini tadi Anda harus tertarik, ya, punya rasa tertarik pada tema tersebut sehingga akan memacu motivasi Anda untuk meneliti. Kemudian magnitude, scope-nya, ya, apakah skop penelitianmu itu luas atau sempit, ya. Untuk level S1 boleh yang sempit, ya, tidak perlu yang daya cakupnya terlalu besar, ya. Kemudian relevance to your professional, jadi ini jelas pasti mendukung bidang kita, ya. Jadi ya tentunya disesuaikan kalau Anda di departemen mana, ya. Jadi topiknya itu yang sesuai dengan departemennya. Level of expertise, ya. Jadi should be adequate, Anda harus memastikan punya kemampuan untuk melakukan penelitiannya. Kemudian availability of data, ya, apakah data yang tersedia termasuk alat ukurnya, ya. Tentunya kalau kita menyatakan datanya nanti akan tersedia, selain kita memastikan subjek penelitiannya ada, ya, partisipan penelitiannya ada, kita juga memastikan alat ukurnya ada, ya. Harus ada subjek penelitiannya dan ada alat ukurnya. Kemudian ethical issues, aspek etik harus diperhatikan. Jadi tentunya Anda kalau availability of data tadi subjeknya ada, gitu. Di Indonesia ada, makanya Anda menggunakan tikus Wistar, gitu, oh bisa. Nah, tapi kemudian nanti untuk mengukurnya itu ternyata lab-lab di UGM tidak ada, di Jogja pun juga tidak ada, semuanya mau mengukur apa, gitu. Nah, itu kemudian bagaimana kalau nanti harus mengikuti protokol yang demikian? Jadi akan mempersulit Anda. Oleh karena itu cari yang kita bisa melakukan dengan mudah. Kemudian proses penetapan masalah penelitian, ya, mulai dari topik sampai ke research question, dari yang bersifat general sampai ke spesifik. Jadi research question itu harus bersifat spesifik. Nah, ini sebagai contoh saja, kalau ada orang pengen melakukan penelitian, aku pengen meneliti tentang distance learning atau pendidikan jarak jauh PJJ. Kemudian permasalahan penelitiannya apa, ya? Permasalahan penelitiannya adalah bahwa kalau di PJJ itu atau pendidikan jarak jauh atau distance learning itu mahasiswa atau siswanya itu tidak sebanyak kalau dilakukan tidak distance, ya, atau dilakukan secara luring, temu muka, itu lebih banyak. Nah, itu masalah kenapa kalau pakai distance learning kok orangnya dikit yang datang, ya, yang mengikuti kok besar. Kemudian purpose statement atau tujuan penelitiannya adalah to study, nah, untuk mempelajari mengapa siswa atau murid banyak yang tidak menghadiri proses pendidikan atau proses belajar mengajar jika dilakukan dengan PJJ, ya, atau pendidikan jarak jauh atau distance learning pada di college. Nah, itu masih sudah lumayan detail, tapi untuk lebih detailnya lagi ke research question-nya atau pertanyaan statement-nya harus does the use of website technology, apakah penggunaan teknologi dengan website itu malah justru mengurangi semangat siswa atau student untuk enroll atau mengikuti distance learning. Ya, jadi sudah fokus sekali, oh ini yang mau diukur adalah tentang website teknologinya, gitu. Apakah kemudian kalau dengan menggunakan website itu karena lebih enggan untuk ikut kuliah, itu research question. Jadi sudah bisa terlihat detailnya mulai dari yang tadinya hanya satu topik, oh saya pengen membahas
atau masalah saya tentang distance learning. Oh, kenapa ini distance learning? Oh, ternyata kalau distance learning itu oh, studentnya nggak terlalu banyak dibandingkan kalau tidak distance learning. Oh, gimana? Apakah ada apa khusus yang kita mau teliti? Yaitu di sini adalah website. Ya. Nah, sumber masalah penelitian sendiri ada beberapa, ya, ada yang formal, ada yang informal. Nah, ini kalau untuk yang formal, ini Anda bisa mendapatkan dari beberapa metode, ya, ada metode analog. Nah, metode analog ini menggunakan pengetahuan tertentu untuk masalah bidang yang lain. Jadi kita ada satu teori atau ada satu penelitian di bidang yang lain yang itu semua pengen kita pakai di ya, kita atau taruhlah kalau di bidang KDM ada banyak, umpamanya ada kepuasan pelanggan atau loyalitas dari pelanggan. Nah itu penelitiannya banyak di bidang ilmu ekonomi gitu semuanya. Nah, boleh nggak itu dianalogkan kalau itu loyalitas pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut? Nah itu adalah metode analog dari bidang yang lain kita pakai ke kita. Boleh saja. Ya. Itu satu sumber formal. Kemudian metode renovasi. Nah ini memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan. Ada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, tapi di dalam setiap penelitian itu pasti peneliti akan menuliskan kelemahan penelitian. Ya. Jadi di apa namanya di laporannya atau di jurnalnya dia akan mengatakan ada kelemahan penelitian ini. Semuanya penelitian ini tidak memperhatikan A, B, C atau penelitian ini tidak menggunakan standar yang seharusnya A, B, C. Nah kemudian Anda ingin melakukan penelitian lagi menggunakan itu masalah yang sama, tapi ada beberapa hal yang diperbaiki dari desain yang sebelumnya ada. Boleh itu juga dilakukan. Itu namanya metode renovasi. Kemudian metode dialektis. Metode mengajukan usulan pengembangan teori atau metode yang sudah ada. Nah, kalau ini apa namanya ada mengajukan teori baru, ya, atau pengembangan teori dari yang sudah ada, itu bisa. Kemudian hampir mirip dengan inovasi tadi juga. Morfologi, metode morfologi, metode analisis berbagai kemungkinan kombinasi antara masalah penelitian yang saling berhubungan. Nah, umpamanya Anda mencari ide masalah penelitiannya itu ada penelitian sebelumnya itu Anda sebenarnya ingin tahu apakah A mempengaruhi hubungannya dengan C gitu ya, A dengan C. Nah, penelitian sebelumnya itu yang sudah ada adalah menghubungkan A dengan B dan menghubungkan dari B dengan C. Nah, terus karena ada penelitian tentang A dengan B dan B dengan C, kemudian Anda berpikir wah kalau gitu ini harusnya A dan C berhubungan dong. Gitu. Bisa dong. Nah, itu morfologi. Jadi ada beberapa teori yang digabung-gabungkan. Ya, seumpamanya ada periodontal disease atau penyakit perio itu inflamasi menyebabkan ada perubahan pada reseptor inflamasi. Kemudian ada juga reseptor inflamasi itu kalau dia berubah naik turun itu bisa menyebabkan seumpamanya ada kelainan jantung. Nah, kemudian Anda berpikir, oh kalau gitu antara periodontal disease bisa dong punya hubungan ke penyakit jantung. Nah ini termasuk salah satu morfologi. Dan dekomposisi membagi masalah dalam elemen yang spesifik atau sebaliknya, ya apa namanya ada satu penelitian sebelumnya yang bersifat besar, ya, variabelnya besar. Nah kemudian Anda, oh kalau gitu saya mau mengambil sebagian kecil saja dari teori yang sudah ada itu. Ya, jadi bagian-bagian kecil dari penelitian besar yang sudah pernah dilakukan itu dekomposisi boleh. Dan metode agregasi penelitian berbagai bidang untuk masalah penelitian yang lebih kompleks. Ya, kalau ini agregasi itu kita bekerja sama dengan bidang ilmu yang lain untuk satu penelitian tertentu. Jadi seumpamanya apakah implementasi atau penggunaan satu metode intervensi promosi kesehatan itu bisa meningkatkan kadar menurunkan dan depresi ada seseorang atau sebagaimana gitu ya. Itu kita menggabungkan ada teori psikologi, kemudian ada juga dari teknik semuanya yang metode promosinya. Nah itu jadi satu agregasi. Nah, itu ya sumber-sumber formal ya.
yang bisa sekalian juga mengarahkan bagaimana kita akan melakukan satu penelitian. Nah, kalau sebaliknya ada sumber-sumber informal, nah ini kita tidak menyarankan ya, apakah itu dengan intuisi atau dugaan ya, kemudian dengan berdasarkan pikiran sendiri atau berdasarkan fenomena tertentu, kemudian atau kesepakatan atau pengalaman berdasarkan dari yang sudah dilakukan orang lain. Nah, itu walaupun ini memang salah satu sumber, tapi lebih baik menggunakan sumber yang formal tadi. Nah, secara teknis sendiri dari mana kita bisa lihat, bisa cari masalah-masalah itu, bisa dari laporan penelitian yang sudah ada, bisa kalau Anda masih ikut diskusi, seminar atau pertemuan ilmiah yang sekarang banyak yang daring, ikut-ikut aja gitu, siapa tahu memantik ide. Kemudian dari pernyataan pemegang otoritas, semuanya ada berita tentang, BPJS sekarang begini, nah ada apa namanya standar kapitasi baru, nah kemudian Anda ingin meneliti itu, nah itu boleh saja. Kemudian pengamatan sepintas ya tidak terlalu disarankan, pengalaman pribadi maupun intuisi. Ya, ini agak kurang disarankan karena apa, kalau itu bersifat pengalaman pribadi atau intuisi nanti Anda akan sulit juga menemukan referensi-referensi yang bisa mendukung ya untuk penulisan Anda. Jadi lebih baik ambil permasalahan dari laporan penelitian, kemudian diskusi yang ada referensi-referensinya itu bisa diikuti. Jadi paling mudah Anda cari jurnal terupdate ya, kemudian ambil di situ permasalahan yang baik dengan Anda, kemudian nanti Anda lihat daftar pustakanya, Anda telusuri terus dari daftar pustaka itu, diikutin lagi, maka Anda akan punya banyak referensi ya. Kemudian berikutnya kriteria untuk penentuan permasalahan yang baik ya, masalah harus mengungkapkan hubungan antara dua variabel utama lebih, kemudian dinyatakan secara jelas dalam bentuk pertanyaan dan menyeratkan kemampuan pengujian empiris. Jadi dari permasalahan penelitiannya saja, dari permasalahan kita sudah bisa tahu analisis apa yang akan dilakukan. Ya, analisis apa yang dilakukan ini menyeratkan kemungkinan untuk pengujian empiris. Ada jembatan gadai untuk memudahkan mengingatnya itu dengan FINER atau FINER. Visible, interesting, novel, ethical, sama relevan. Apa itu? Visible itu dapat dilakukan ya. Anda cukup mempunyai kemampuan, cukup mempunyai waktu, cukup mempunyai dana, ya, manageable in scope, daya cakupannya juga tidak terlalu luas ya, sehingga itu bisa dilakukan, itu visible. Interesting ya, masalah penelitian harus interesting, harus getting the answer intrigues, investigators and colleagues. Jadi membangkitkan motivasi untuk Anda menjawab ya, melakukan penelitian atau menjawab hipotesis. Nah, ini juga penting, devoting substantial energy to develop a research plan that peers and funding agencies might consider dulu. Jadi harus dipastikan juga masalah penelitiannya itu tidak absurd ya. Nah, ini bisa dengan dipertimbangkan bersama peer atau teman sejawat atau mentor atau mungkin supervisor, pembimbing. Nah, ini apakah menarik atau tidak. Kemudian novel, ada sesuatu yang baru ya, walaupun itu tadi termasuk renovasi atau morfologi gitu ya, tapi itu ada satu perubahan sedikit, maka itu sudah bisa masuk novel. Kemudian ethical sudah kita bahas ya, terutama harus ada persetujuan dari komisi etik ya. Kemudian relevan terhadap keilmuan Anda, relevan terhadap departemen yang Anda masuki, dan relevan juga dengan kebutuhan Anda, up to date.